Setelah itu saya ceritakan tentang cara kerja bioglasnya ya. Jadi saya ceritakan seperti saya biasa mendemo, bioglas itu adalah seperti ini, nanti cara pakainya seperti ini, nanti mungkin reaksi-reaksi yang dirasakan setelah pakai bioglasnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi nanti insya Allah dari reaksi-reaksi yang dirasakan tubuh itu akan menuju kepada respon yang baik gitu ya, progres yang baik gitu. Saya sih bilang ya, kita kan nggak ada salahnya untuk ikhtiar ya, apalagi ini kan air putih juga gitu. Dan kalau ditempel juga ini nggak ada juga efek-efek yang seperti apa ya. Ya semuanya serba alami, tapi saya mohon dipakainya benar-benar telaten, minum air bioglasnya yang banyak, terus sabar ya sama prosesnya, saya ceritain gitu tuh. Nah yang menarik adalah teman-teman ketika dia tempel biomini ya di payudaranya. Jadi saya lihat sendiri dia buka payudaranya itu keras ya. Jadi kalau dia pegang itu kayak dia tekan itu kelihatan ya seperti bentuknya kotak ya. Jadi ya seperti itulah dia tempel biomininya gitu ya. Saya kasih tahu, Mbak, nanti mungkin kalau nempel itu ada rasa-rasa nggak enak ya, entah itu misalnya kayak nyut-nyutan gitu ya, karena pengalaman-pengalaman yang pernah masuk ke saya dari orang-orang yang pernah saya bantu itu seperti itu. Terus dia bilang, oh iya nggak apa-apa Mbak gitu. Mulailah waktu saya masih di situ tuh mulai tuh ditempel sama dia. Nah sambil cerita-cerita nih, terus dia ngomong lagi sama saya gini, Mbak, emang bikin kayak ada rasa panas gitu nggak sih? Terus saya bilang, ya bisa jadi Mbak, ya bisa jadi itu ada gitu. Yang jelas yang biasa cerita sama saya sih dia kayak nyut-nyutan gitu loh, kayak ditarik-tarik gitu. Kenapa? Saya bilang. Terus dia bilang, iya nih rasanya kayak panas gitu Mbak di bagian situ gitu ya, di bagian yang saya tempel, di bagian keras di payudara saya. Dia bilang gitu. Oh nggak apa-apa Mbak, lanjut aja. Terus sambil cerita lagi ya, sampai kurang lebih setengah jam dia baru bilang, iya sih agak kayak ditarik-tarik gitu ya, agak nyut-nyutan gitu ya. Saya bilang itu bagus, berarti badannya udah respon ya, saya bilang. Lalu setelah itu teman-teman saya pamit pulang. Begitu saya udah pulang ya, besok harinya saya bukain chatnya ya. Besok harinya ya, sebentar, besok harinya dia menghubungi saya lagi teman-teman, dan dia bilang bahwa ini ya sebentar, besok harinya dia bilang, Mbak, minum airnya memang kayak gitu ya rasanya. Terus saya tanya rasanya gimana. Dia bilang kayak mual tapi mau minum terus gitu Mbak ya, dia bilang gitu. Terus oh ya udah, saya bilang gitu, nggak apa-apa itu lanjutin aja. Terus dia bilang lagi, saya tanya yang ditempel masih ditempel kan ya? Terus dia bilang, masih Mbak, luar biasa pokoknya. Saya kan pakai itu sebelah kiri, kemarin saya taruh di bagian benjolan kerasnya. Alhamdulillah agak lembek-lembek gitu Mbak ya, biomininya sampai panas katanya gitu ya. Jadi bagian yang keras itu dia merasanya sudah mulai lembek-lembek, tapi ya rasa sakitnya itu luar biasa menurut dia ya, seperti yang tadi saya ceritain tadi. Oke, saya bilang alhamdulillah Mbak ada perkembangan, tapi ini masih awal ya, tetap harus disiplin minum dan disiplin tempelnya. Oke, setelah itu teman-teman, kemarin ya itu udah masuk 6 hari, saya aja nggak ngitung, dia yang ngitung ya. Udah masuk 6 hari dia hubungin saya lagi, dia bilang gini, alhamdulillah Mbak, rasa nyaman ya, rasanya udah nyaman gitu. Saya sudah bisa tidur siang, kayak ngantuk-ngantuk gitu Mbak. Dulu nggak bisa tidur siang, susah malahan. Dia bilang ini sudah 6 hari saya tempel terus biomininya, alhamdulillah mulai lemah bagian payudara yang keras itu ya. Jadi ini satu progres lagi ya selama 6 hari yang sudah dipakai ya. Sejauh ini cuma pakai bioglas, saya kasihnya bioglas 2+ loh teman-teman ya, dan biomininya juga sama yang 2+. Jadi yang saya pikir kenapa saya ngasih yang seri lama, karena dia ionnya masih nggak terlalu tinggi ya, jadi biar adaptasi tubuhnya juga nggak terlalu ekstrim ya, jadi biar pelan-pelan ya. Ternyata itu works juga ya. Jadi bukan berarti kayak oh ini sisa-sisa aja yang dikasih Mbak Desmai gitu ya. Ya yang saya pikirkan adalah kenyamanan dia untuk terapi bioglasnya dulu deh. Kalau terlalu tinggi ionnya juga nanti kaget takutnya gitu ya, malah tambah drop. Terus saya jawab lagi, alhamdulillah Mbak sedikit-sedikit ada perkembangan ya. Minum airnya masih mual kah Mbak? Terus dia jawab, mualnya udah hilang, pokoknya nyaman gitu Mbak, saya bisa tidur siang. Saya kan besok mau kemo ya, kemo ke-9. Nggak apa-apa,
nggak apa-apa kan saya pakai bioglasnya Mbak, saya tempel ya, biomini maksudnya. Ya saya bilang nggak apa-apa selama dokternya mengizinkan. Nah jadi teman-teman, ini videonya panjang banget ya. Jadi saya cepet-cepet juga ngomongnya ya, nggak usah terlalu lebar. Ya jadi intinya adalah apa? Ketika kita memang terpanggil untuk menolong orang lain ya, apalagi kalau kita memang merasa bahwa kita tahu tentang satu informasi produk ini ya, yang kita yakini dan kita memang sudah biasa menolong orang dengan produk ini gitu ya, dan ada progresnya, kita nggak perlu merasa apa ya, takut takut dianggap memanfaatkan situasi ya. Kalau saya juga makanya saya bilang saya nggak jualin bioglasnya, jadi saya kasih aja karena saya pikir saya mau bantu gitu ya, dan saya pengen apa ya, ya namanya secara kemanusiaan ya, kita nggak tega juga ngelihatnya, dan kalau saya ada kemampuan untuk menolong kenapa enggak. Nah itu yang saya pikirin ya, dan alhamdulillah teman-teman bisa simak sendiri tadi yang sudah saya bacakan di dalam chatnya bahwa sudah ada progresnya. Tapi perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah mulai mendapatkan progres dari hasil kita menolong seseorang ya, apalagi yang seperti ini ya, kanker payudara stadium 4 gitu, itu sangat berpengaruh ke psikologi seseorang. Jadi kalaupun ada progresnya dan kita menyemangati dia untuk terus melakukan terapi bioglasnya, ketika kita menyemangati, pastikan kita tetap dalam dalam kadar yang masih wajar gitu. Jadi jangan kayak Mbak pasti sembuh nih pakai bioglas gitu ya. Terus itu karena apa? Karena psikologisnya kan dia benar-benar pengen sembuh ya. Nanti kalau misalnya progresnya melambat atau misalnya ada hal-hal yang dia rasa loh kan kemarin-kemarin sudah dapat progres kok yang sekarang lambat lagi ya gitu ya, terus kok saya jadi ada sakit-sakit lagi gitu, padahal kan ya kita kan nggak tahu ya kecepatan juga perkembangan sel kankernya kan kita tuh nggak tahu juga. Jadi pastikan menyemangati itu juga masih dalam kadar yang wajar ya. Makanya saya tuh pasti bilang Mbak ini baru awal ya, pakainya harus rutin, minumnya harus banyak, Mbaknya harus happy, harus bersyukur dengan kondisi-kondisi yang sekarang Mbak rasain. Nggak apa-apa ya, nanti selama Mbak happy aja, percaya bahwa Mbak bisa melewati semuanya, insya Allah banyak kabar baik nanti datang ke Mbak untuk kondisi Mbak ini gitu. Jadi menyemangati itu masih dalam kadar-kadar yang sesuai, jangan sampai over PD juga. Misalnya ya bilang bioglas, oh pasti sembuh Mbak pakai bioglas, percaya deh sama saya. Nah ini hati-hati juga, karena itu akan mempengaruhi psikologi seseorang nantinya di kondisi-kondisi yang kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa. Oke, untuk sementara sharing tentang ini ya sampai sini dulu teman-teman. Nanti kalau ada progres lagi saya akan bikin videonya lagi ya, biar kita semua bisa pelajarin bagaimana memang produk kita itu luar biasa banget bisa menolong kondisi seseorang ya, tapi masih dengan, ingat, masih dengan batas-batas yang kita harus tahu ya. Jadi kayak masih ada kemo ya, kayak yang tadi tuh masih kemo juga ya, dia ya masih dengan mungkin dia ada terapi herbal yang lain ya. Jelas bioglas ini bisa membantu untuk pendampingan progres yang lebih baik. Ya Desmai pamit ya, terima kasih buat teman-teman semua, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.